Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil iman, alhamdulillah ala ni'matil islam, alhamdulillah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku seiman dan seislam yang dirahmati Allah, ada alam yang pasti akan dilalui oleh manusia yang tidak lain adalah alamul qabri, alam kubur. Dan manusia menghadapi minimal ada 4 alam atau 5 alam fakta yang semuanya manusia tidak bisa mengingkari. Yang pertama ada alam arwah, yaitu di mana manusia masih berupa ruh. Dan itu semua tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keduanya adalah alam rahim, di mana manusia hidup di rahim ibunya kurang lebih 9 bulan. Kemudian ada alam dunia, yang sekarang kita semuanya mengalaminya. Dan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keterbatasan, makanya semua apapun yang ada di dunia ini terbatas dan dibatasi oleh kepunahan dan kehancuran. Makanya Allah mengatakan kullu man 'alaiha fan, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini pasti hancur. Kemudian yang berikutnya yaitu alam yang masih kaitannya dengan dunia, yaitu alam mimpi. Ini kalau kita hitung sendiri, yang keempat berarti tambah 6. Kemudian yang kelimanya adalah alam kubur, yang insya Allah kita akan pelajari, yang insya Allah kita semua akan menghadapi. Dan di antara teman-teman kita ada yang sudah mengalaminya, mendahuluinya, dan merasakannya setelah kematian.
Dan yang ketujuh adalah alam akhirat. Inilah alam yang terakhir. Makanya kiamat disebut juga al-yaumul akhir, karena tidak ada hari setelahnya, tidak ada kehidupan setelahnya kecuali kehidupan akhirat itu. Kita semuanya menetapkan, mengakui, dan tidak ada yang mengingkari dari kalangan kaum muslimin kecuali segelintir mereka yang ingkar hadis ahad, pada akhirnya ingkar siksa kubur, nikmat kubur, dengan berbagai macam penggunaan logika-logika mereka yang menyesatkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan mereka. Adapun ahli sunnati wal jamaah menetapkan adanya alam kubur. Bahkan alam kubur itu sangat menyeramkan. Sehingga ketika dituturkan surga neraka tidak menangis. Tetapi Utsman ibnu Affan radhiyallahu an ketika berada di kuburan menangis. Karena beliau ketika itu sedang ziarah kubur Baqi'. Lalu beliau ditanya, wahai Amirul Mukminin, kenapa dituturkan kepadamu tentang surga neraka tidak menangis, tetapi dituturkan atau melihat kuburan engkau menangis? Maka beliau menjawab dengan membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah." Sesungguhnya kuburan adalah rintangan pertama kali akhirat. Ya. Wa iyanju minhu fama ba'dahu aisar. Siapa yang selamat di situ, siapa yang sukses di situ, maka itu sebagai pertanda kesuksesan setelahnya. Wa illam yanju minhu, tetapi kalau dia tidak sukses, mengalami siksaan, mengalami azab, maka setelahnya akan lebih berat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah juga mengatakan, kata Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, ma ra'aitu manzaran qattun illa al-qabru afdha' minhu. Tidaklah pernah sama sekali aku melihat suatu pemandangan melainkan kuburan itu yang lebih menyeramkan. Subhanallah. Inilah fakta, inilah kenyataan, ini real. Makanya betul kata para ulama, siapa yang ingin melembutkan hati, hendaknya melakukan 4 langkah. Langkah yang pertama, menyaksikan orang yang sedang mengalami sakaratul maut. Itu merupakan satu perkara yang amat dahsyat. Coba bayangkan orang di dalam keadaan terengah-engah. Orang dalam keadaan napasnya tersengal-sengal, bahkan kadang menjerit, saking beratnya sakaratul maut. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengalami itu sadar pingsan. Sampai beliau sambil ketika sadar membaca la ilaha illallah inna lil mauti la sakaratun. La ilaha illallah, sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya. Kemudian yang kedua, melihat orang yang sedang meninggal dunia, meskipun nggak pakai sekarat. Itu sudah mengetuk hati kita, menyadarkan hati kita. Makanya subhanallah, ketika saat kecil Umar bin Abdul Aziz menangis. Kemudian sang ibu mengirimkan seseorang untuk menanya ini kenapa menangis.
ternyata dia sedang ingat kematian, ingat kuburan, alam kubur. Akhirnya ibundanya pun menangis. Kemudian yang ketiganya, kalau memang tidak ada orang yang sedang sakaratul maut, tidak ada orang yang sedang meninggal dunia, maka lihatlah kuburan di mana di sana orang-orang yang telah mati dikubur. Disitulah kita mendapati satu fakta. Makanya subhanallah, bagaimana dengan orang yang sekarang ini bermaksiat di atas kuburan? Bagaimana orang sekarang ini tidak bisa mengambil ibrah di atas pekuburan, bahkan melakukan maksiat? Kemudian yang keempatnya adalah mendatangi majelis ilmu yang bisa melembutkan hati. Karena ini seperti yang dilakukan oleh Utsman ibnu Affan radhiyallahu an. Ya. Ketika saat berziarah kubur, melihat kuburan, beliau menangis. Lalu ketika ditanya, ada apa wahai Amirul Mukminin engkau menangis? Dituturkan tentang surga neraka tidak menangis. Ketika melihat kuburan menangis, beliau menjawab dengan jawaban yang sangat ilmiah, yang sangat faktual, yaitu apa? Innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu adalah rintangan pertama kali akhirat. Fa in yanju minhu fama ba'dahu asyad. Siapa yang sekarang di situ selamat, maka setelahnya adalah aisar minhu, lebih mudah, lebih gampang. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Kalau dia itu tidak sukses, maka setelahnya akan lebih rusak, lebih hancur, lebih mengerikan. Makanya kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, kenapa siksa kubur itu didominasi oleh tidak menjaga kencing dan namimah. Ya, namimah. Karena ini ada kaitannya dengan amaliyah manusia nanti di akhirat. Karena amal manusia yang kaitannya dengan hak Allah yang pertama kali adalah dihisab adalah salat. Sementara menjaga kencing dan tidaknya itu sangat menentukan keabsahan, kesempurnaan tidaknya salat seseorang. Artinya, kalau orang itu sudah disiksa karena tidak menjaga kencingnya, tidak menjaga percikan-percikannya, maka orang tersebut potensinya salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sangat tinggi. Nas'alullah al-afiyah. Begitu pula dosa yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kaitannya dengan anak Adam adalah pertumpahan darah. Dan rata-rata pertumpahan darah itu difaktori oleh namimah, oleh fitnah, oleh kasak kusuk. Artinya kalau ada orang yang disiksa di kuburannya karena kasak kusuknya, karena namimahnya, karena fitnahnya, maka potensi besar namimah, fitnah, dan ghibahnya itu bisa mendatangkan pertumpahan darah yang akhirnya dia harus bertanggung jawab. Ya, saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus jaga betul amaliyah-amaliyah kita demi masa depan alam kubur yang begitu lama, begitu panjang. Karena kalau coba di antara kita meninggal hari ini, kemudian kiamat kurang 1 juta tahun lagi, Masya Allah, kuburan tok itu lebih sekian banyaknya, Masya Allah. Bandingkan dengan dunia yang 70 tahun, 80 tahun. Ada yang mungkin diberikan oleh Allah 90, 100, tapi itu sudah tua renta, berbagai macam kelemahan, penyakit dia derita. Dan bandingkan nanti di kuburan, dari mulai dia dimatikan oleh Allah, masuk ke alam kubur, sampai kiamat baru dia dibangkitkan. Bekal apa yang kita andalkan? Siapa yang menemani kita?
Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa ketika anak Adam meninggal dunia, diantarkan oleh 3, yang kembali 2, yang ikut 1. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, yadba'ul mayyita 3, yang menghantarkan, yang mengikuti mayit itu ada 3 hal. Fayarji'u isnatan, yang kembali 2, au isnani wa yabqa ma'ahu wahidun, dan tinggal 1 bersamanya. Yadba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu, yang mengikuti adalah keluarganya, hartanya, amaliyahnya. Fayarji ahluhu wa maluhu, kembalilah keluarganya dan hartanya. Wa yabqa amaluhu, yang tersisa bersama dia adalah amalnya, yang menemani dia adalah amalnya. Coba saudaraku sekalian, kita bayangkan, kita berada di atas pekuburan malam hari jam 1 dengan kesendirian kita. Bukankah itu cukup menyeramkan? Bayangkan kalau kita kemudian masuk ke liang itu. Bayangkan kalau kita sudah memasuki liang kubur itu. Masya Allah, Masya Allah. Makanya di sini dikatakan satu riwayat dari Urwah, ya, pernah dinding Masjid Nabawi itu amrol, terutama dinding yang dekat dengan pekuburan Rasulullah SAW. Di sana ada 3 kuburan kan, kuburan Nabi Muhammad SAW, kuburan Abu Bakar, kemudian kuburan Umar bin Khattab. Pada saat itu, setelah gempa, dindingnya itu rontok, kemudian ambrol, kemudian bengkak. Ternyata Masya Allah, dilihat kuburan itu terkena cangkul, ya, alat untuk menggali. Dan subhanallah, kaki yang ada di kuburan tersebut berdarah. Ternyata diusut-usut itu adalah kuburan, yaitu jasadnya Umar bin Khattab. Subhanallah. Coba bayangkan, kapan meninggalnya Umar bin Khattab. Dan ketika itu kejadiannya tahun 99, hampir 100. Ya. Hampir 90 tahun jasadnya Umar bin Khattab masih segar, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia dikubur bersama Rasulullah, dekat dengan Rasulullah, di tanah di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikubur. Kagetlah Umar bin Abdul Aziz. Kemudian setelah diberitahu oleh Urwah ibnu Zubair, ini adalah kakinya Umar bin Khattab. Maka beliau katakan, memerintahkan membangun kembali dinding tersebut. Ini. Coba, itu saja mengagetkan Umar bin Abdul Aziz. Itu aja menyeramkan. Makanya orang-orang yang sekarang ini bergelimang dengan maksiat, berjoget ria dengan berbagai macam alunan musik yang merdu, dan juga nyanyian bidu wanita dan juga biduan. Ketika dia ingat alam kubur, ketika dia ingat sekarang apa yang akan dialami nanti, di antara amal-amal dia nanti akan ditampakkan semua oleh Allah di alam kubur. Masya Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali bertawakal kepada Allah, kembali kepada Allah. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. Ya. Oleh karena itu Abu Umamah Al-Bahili berkata, sesungguhnya kalian di pagi dan petang hari berada dalam hunian yang bisa meraup kebaikan dan keburukan, yaitu dunia. Kita sekarang bisa berlaga, ya, bisa berniaga untuk mendapatkan keuntungan atau kerugian.
Itu tergantung sama kita semuanya. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya kalian sekarang hidup di dunia. Sekarang ini dunia semakin lama semakin membelakangi kita. Akhirat semakin menghadapi kita. Jadilah anak akhirat, jangan jadi anak turun dunia. Sekarang hanya ada amal, tidak ada hisab. Nanti hanya ada hisab, tidak ada amal. Maka beramallah. Jangan sampai kita itu akhirnya berdagang dengan suatu kerugian. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum. Mereka itulah orang yang berniaga dengan suatu yang merugikan, yaitu apa? Menukar hidayah dengan kesesatan, menukar ketaatan dengan kemaksiatan, menghancurkan alam akhiratnya demi dunia sesaat dan syahwat, nikmat begitu murahnya. Dan hampir-hampir kalian akan pergi meninggalkannya menuju hunian lain, yaitu kuburan. Suatu hunian yang sangat menyeramkan dan rumah yang sangat gelap, tempat tinggal yang sangat sempit kecuali yang diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalian akan dibangkitkan di hari kiamat. Dan itu fakta. Dan ini semua kita akan lalui dan kita akan alami, ikhwah sekalian. Tidak ada sesuatu, tidak ada seorang yang sekarang ini bisa menghindarnya. Artinya semua kita akan melalui, mendapati, mengalami sempitnya alam kubur. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan sesungguhnya alam kubur itu memiliki satu himpitan. Andaikan ada orang yang sekarang ini selamat, maka Sa'ad bin Mu'ad itu akan selamat. Tetapi dia dihimpit sekali himpitan, kemudian meluasnya, melonggarnya. Itulah fakta kehidupan akhirat. Oleh karena itu, hadirin sekalian, pernah Umar bin Abdul Aziz berkata kepada salah seorang pendampingnya, Masya Allah. Karena suatu hari Umar bin Abdul Aziz ini murung, ya, kondisinya dalam keadaan sendu di pagi hari. Lalu ditanya oleh seseorang, wahai Amirul Mukminin, ada apa gerangan pagi seperti ini sudah murung, tidak ceria? Apa kata beliau? Wahai fulan, aku tadi malam tidak bisa tidur karena merenungkan sesuatu. Inilah kehidupan salafun saleh. Inilah kehidupan orang yang merindukan kebahagiaan akhirat. Inilah orang-orang yang imannya itu selalu menghiasi hidupnya. Ketakwaan selalu menjadi pijakan di dalam hidupnya. Takwa iman itu selalu tumbuh kembang dengan baik. Dia berkata, apa yang menyebabkan apa yang kau renungkan, wahai Amirul Mukminin? Beliau menjawab, aku sedang merenungkan kuburan dan para penghuninya. Apabila kalian menyaksikan mayat pada hari ketiganya di dalam kubur, Masya Allah, ya, niscaya kalian akan mendapatkan suatu bentuk yang sangat mengerikan, walaupun sebelum mati dia sangat menawan hati. Ya. Coba sekarang ini kita renungkan kondisi manusia di hari ketiga di kuburan. Ya. Faktanya coba bayangkan. Meskipun dulu itu cantik rupawan, ya, ganteng, tampilannya perlinti, pakaiannya, semuanya, aksesoris hidupnya mahal. Ya. Yang tasnya, yang sekarang ini kalungnya, gewangnya, yang kacamatanya, semuanya. Niscaya kalian akan mendapatkan suatu yang bentuk yang sangat mengerikan. Walaupun sebelum mati dia itu sangat menawan hati. Kalian akan menyaksikan suatu hunian penuh dengan binatang-binatang yang sangat menyeramkan. Allahu Akbar. Ya. Badan yang mulai mengembung dan bernanah yang menjadi santapan cacing tanah. Tubuhnya mulai membusuk, kain kafan mulai hancur. Sementara dulu di dunia penampilannya sangat menawan, aroma tubuhnya sangat wangi semerbak, pakaiannya sangat bersih dan indah. Setelah itu beliau tersungkur pingsan.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itulah fakta orang yang menghayati alam kubur dengan keimanannya. Orang yang sekarang ini betul-betul kesolehannya itu mendorong dia untuk meraih kebahagiaan abadi di akhirat. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala an-nurul qalban fasah wa syarah." Jika cahaya iman itu sudah masuk ke dalam hati seseorang, maka jiwa akan tenang dan dada akan lapang. Masya Allah. Wa ma alamatu dzalika ya Rasulullah? Apa tanda-tandanya wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "At-tajafi 'an daril ghurur." Pelan-pelan meninggalkan kampung penuh penipuan, yaitu dunia. Permainan, ya, senda gurau, penipuan, persaingan semu yang tidak ada ujung pangkalnya, ya, yang siang menunggu malam, yang kaya menunggu miskin, yang miskin menunggu berangan-angan untuk menjadi orang kaya raya, yang sekarang sihat dihantui oleh berbagai macam ancaman penyakit, yang sekarang tertawa akan dihinggapi rasa khawatir tertimpa kepedihan dan kesedihan, yang sekarang ini berada dalam kemudahan, suatu ketika akan datang satu kesulitan, dan seterusnya. Itulah manusia, itulah alam dunia, yang suatu ketika akan ditinggalkan semuanya. Ya, makanya membuat Umar bin Abdul Aziz seperti itu. Membuat sekarang ini Umar bin Abdul Aziz ketika saat membayangkan, ya, orang yang sedang ada di alam kubur 3 harinya, ya, mungkin matanya sudah mulai melotot, mengeluarkan cairan yang sangat menjijikkan. Dari lubang mulutnya dan juga hidungnya keluar cairan yang menjijikkan. Perutnya sudah mulai mengembung, mengembang. Dan kulitnya, dagingnya sudah mulai melempuh. Dan semuanya akan hancur. Ya, kemudian membusuk, mengeluarkan bau yang sangat menjijikkan, bentuk yang sangat menyeramkan. Nasallallahu al-afiyah. Akhirnya beliau pingsan, ya. Makanya Yahya bin Abu Kathir mengatakan bahwa Abu Bakar pernah berkhutbah, di manakah mereka yang berwajah rupawan, yang bangga dengan usia remajanya, yang silau dengan keperkasaannya, namun hal itu tidak pernah dipersembahkan untuk peperangan, dipersembahkan untuk Islam, dipersembahkan untuk dakwah, dipersembahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di manakah mereka yang telah membangun kota-kota besar yang dilindungi dengan berbagai macam benteng-benteng yang kokoh? Mana Namrud, mana Ad? Mana mereka umat-umat yang sekarang ini kuat dan kokoh, dan akhirnya semuanya adalah ditenggelamkan oleh kehancuran, dihilangkan oleh, ditelan oleh masa, dan semua akan menuju kepada gelapnya kuburan. Bukankah Fir'aun juga sekarang berada di alam kuburnya yang pedih? Namrud begitu juga, dan orang-orang jahat kelas kakap dunia, yang mereka bandar narkoba, yang sekarang ini bergelimang dengan korupsinya, yang mereka melakukan pembunuhan, yang mereka sekarang ini menjadi rentenir, pengembang riba, ya, semuanya yang sudah meninggal dunia mengalami satu ini. Yang dulu menghina Islam, melecehkan Islam, yang dulunya itu mengolok-olok agama Islam, semuanya sekarang yang ada di alam kubur itu merasakannya. Dulu tokoh menyebarkan ajaran liberalisme, pembela bid'ah paling getol, semuanya mengalaminya. Dan pada akhirnya, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Yang melakukan kebaikan
akan ditampakkan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun termasuk dzarrah. Dan siapa yang melakukan keburukan, kejahatan, semuanya akan mendapatkan balasan, dan al jazaa'u min jinsil amal, balasan itu sepadan dengan perbuatan tersebut. Oleh karena itu Umar bin Ibnu Zar berkata, andaikan orang-orang sehat walafiat mengetahui tubuh penghuni alam kubur hancur lebur dimakan cacing tanah, maka mereka akan bersungguh-sungguh dan serius selama berada di dunia. Karena takut pada suatu hari di mana hati dan mata tercengang karena ketakutan. Wallahi ya ikhwan, ya, meskipun kita semua tidak saling merasakan, tetapi kalau kita melihat nas-nas pengkabaran Al-Quran dan juga hadis Rasulullah, cerita para ulama, suatu kengerian seram yang tidak akan ada taranya, yaitu ngerinya alam kubur, seramnya alam kubur. Belum lagi nanti siksaan. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas derita dan nikmat alam barzakh. Insya Allah. Derita dan nikmat alam barzakh, ya, itu tema di pertemuan yang akan datang. Inilah yang bisa kita sampaikan, ya. Insya Allah sekarang kita buka tanya jawab tentang hal-hal kaitannya dengan alam barzakh, alam kubur dan yang lainnya untuk diperdalam dan yang lainnya. Intinya saya akhiri dengan suatu penyampaian di mana manusia semuanya ketika di alam kubur nanti, apakah dia itu bisa mendengarkan para penziarah? Ya, memang di sana ada nas-nas, ya. Tetapi kita tidak bisa memutlakkan. Oleh karena itu yang benar, mayit bisa mendengar, mengetahui keadaan tingkah alam ini, penghuni alam dunia sesuai nas, penjelasan nas. Adapun kalau tidak ada penjelasan nas, maka kita tidak bisa memastikan iya atau tidak, karena ini perkara gaib. Contohnya, idza wudi'al mayyitu fi qabrihi, ketika mayit itu sudah diletakkan di alam kuburnya, fansarafan nasu anhu, kemudian manusia pergi pulang, ya, meninggalkannya. Sami'a qur'ani alihim, dia itu mendengarkan suara terumpah sandalnya. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika habis memenangkan Badar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, ya, kaum kufar yang meninggal dunia, wahai fulan disebutkan, ya, semua, saya telah merasakan apa yang telah dijanjikan oleh Allah, mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Maka Rasulullah menanya, apakah kalian sudah mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, meskipun mereka tidak bisa menjawab, mereka tidak mengeluarkan suara, tetapi mereka mendengar dan mengalami fakta. Karena Rasulullah SAW mendapatkan pengabaran dari Allah melalui wahyu yang tidak akan ada melesetnya, tidak ada kaburnya, tidak ada dustanya. Ya. Kemudian penghuni kubur itu apakah satu dengan yang lainnya saling berziarah? Memang di sana ada nas-nas, ya, yang menunjukkan itu, sehingga Imam Ibnu Qayyim di dalam Kitabur Ruh mengatakan mungkin. Makanya di sana ada satu athar, karena perbaikilah kain kafan saudaramu, karena mereka itu saling berziarah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, dan insyaallah kita buka tanya jawab, ada waktu 15 menit 20 menit sebelum asar insyaallah. Silakan, tafadhal. Ya, insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaiannya pada kesempatan kali ini.
Baik, untuk para jamaah sekalian yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk menyalakan fitur raise hand atau bisa menulis di kolom chat. Untuk saat ini dari Zoom belum ada yang bertanya, Ustaz. Mungkin saya ada pertanyaan lagi tadi, Ustaz, mengenai tentang kelembutan hati, Ustaz. Hal-hal yang melembutkan hati, yang dapat melembutkan hati. Tadi Ustaz kalau tidak salah menyebutkan 4 hal ya, Ustaz ya. Iya. Ada 4 hal yang melembutkan hati. Nah, di antaranya itu menyaksikan orang sakaratul maut, melihat kuburan, dan mendatangi majelis ilmu. Nah, dan saya satu lagi apa ya, Ustaz ya? Yang pertama tadi melihat orang yang sedang sakaratul maut. Kemudian kalau nggak ada sakaratul maut, melihat orang yang sedang mati, ya, meskipun nggak sakaratul maut, nggak ada. Yang ketiga adalah melihat orang yang sedang dikubur di kuburan, yaitu ziarah kubur. Yang keempatnya adalah hadir ke majelis ilmu yang diingatkan tentang kematian. Karena memang ziarah kubur itu, Masya Allah, faedahnya 4. Yang pertama mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlal kubur minal mu'minina wal muslimin fa inna insyaallah bikum lahikun. Kemudian yang keduanya adalah mendoakan mayit, bukan minta didoakan mayit, mendoakan. Kita doakan supaya diampuni dosanya oleh Allah, dirahmati oleh Allah, diluaskan alamnya, dicahayakan alam kuburnya, dihilangkan kegelapan dan kesulitannya. Dan yang keempat adalah tadhkiratul maut, ini mengingat muhasabah, mengingat kematian, akhirat, muhasabah. Ini semuanya faedah ziarah kubur. Jadi 4 kalau kita lakukan, hati kita akan lembut insya Allah. Yang pertama melihat sakaratul maut. Kalau tidak, minimal melihat orang yang sedang mati, dikafani, disolatin. Yang ketiganya ziarah kubur, melihat orang-orang yang sedang dikubur di alam kubur itu. Dan yang keempat, hadir ke majelis ilmu seperti ini untuk melembutkan hati kita karena diingatkan tentang kematian, akhirat dan yang lainnya. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair, Ustaz. Alhamdulillah. Jelas penyampaiannya. Silahkan bagi para jamaah sekalian yang ingin bertanya. Kemungkinan para jamaah pada ini ya, Ustaz. Alhamdulillah mungkin pada paham semua dengan penyampaian Ustaz tadi. Mungkin ini ada yang masuk, Ustaz, pertanyaannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Izin bertanya, Ustaz, saya sangat takut apa yang terjadi setelah kematian. Saya takut disiksa. Itu menghantui saya terus. Bagaimana cara mengatasinya, Ustaz? Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Taib, ini merupakan suatu perkara yang baik. Cuman jangan sampai akhirnya traumatik. Jangan sampai kita itu tidak bisa melakukan hidup secara normal. Takut terhadap siksa kubur, yang benar itu dibarengi dengan ilmu. Terus bagaimana cara menghindarkannya? Itu. Yang tidak kalah pentingnya adalah melaksanakan apa-apa yang sekarang menghindarkan siksa kubur dan menjalankan apa-apa yang sekarang mendatangkan nikmat kubur. Itu yang penting. Ya. Di antaranya adalah tidak melakukan ghibah dan namimah. Memperhatikan ya percikan-percikan kencing ketika kita kencing. Ya kan gitu. Termasuk juga di sana besok kita akan sampaikan setelah membahas tentang nikmat dan derita alam kubur, yaitu apa? Bentuk-bentuk siksa kubur. Nah, itu nanti. Itu kita hindarkan. Bagaimana cara menghindarkan? Tidak lain adalah secara umum meningkatkan, ya, menguatkan akidah kita.
Ya, mempelajari akidah Islam. Dari mulai tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kemudian setelah itu adalah menajamkan ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada solat, ada puasa, ada zakat, ada haji, ada umrah, ada silaturahmi, ada baca Al-Quran, ada zikir pagi sore. Ini yang harus kita pertajam. Jadi kalau hanya sekedar takut, khawatir, kemudian kita membuat frustasi, menjadi frustasi hidup tanpa melakukan itu semuanya, yaitu apa? Menghindarkan amalan-amalan yang memicu siksa kubur, mengamalkan satu amalan-amalan yang mendapatkan nikmat kubur, maka ya nggak ada gunanya. Makanya insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan sampaikan apa saja yang memicu siksa kubur. Kemudian setelah itu apa saja yang bisa mendatangkan nikmat kubur. Nah, insya Allah setelah itu kita akan bahas juga tentang masalah bentuk-bentuk siksa kubur. Ya, berarti kalau bentuk-bentuk itu nanti setelah disampaikan, oh di antaranya siksa kubur ini itu, kita hindarkan supaya kita nggak kena. Amalan itu kita jauhi supaya tidak kena. Seperti itulah takut yang positif. Ada orang yang takut mati tetapi tidak mempersiapkan kematian, maka itu merupakan suatu apa? Halusinasi. Ada orang yang takut siksa kubur tetapi tidak mau menghindarkan dari hal-hal yang memicu siksa kubur. Ya sama aja halusinasi. Yang benar kita takut, dan takut itu mendatangkan apa? Sikap mengejar nikmat kuburan dan menghindarkan azab kubur, ya. Amaliyahnya apa saja amal-amal yang bisa mendatangkan nikmat kubur, apa saja amal-amal yang bisa mendatangkan siksa kubur, kan gitu. Nah, inilah yang kita menjadi konsentrasi utamanya. Jadi tidak mandek pada tingkat saya takut, saya trauma, saya sekarang selalu terhantui dengan siksa kubur, setelah itu tidak berbuat apa-apa. Ya, ini yang nggak benar itu, ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Tafadhal. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jazakallahu khair atas ilmu yang telah dibagikan. Izin bertanya Ustaz. Ya. Amalan-amalan apa saja yang bisa menjauhkan dari siksa kubur? Dan apakah seseorang bisa benar-benar terhindar dari siksa kubur? Dan jika seseorang itu disiksa dalam kubur, apakah itu berlangsung secara terus-menerus tanpa henti sampai hari kebangkitan? Atau sampai dosanya habis saja, lalu setelah itu tidak disiksa lagi? Bentuk siksa kubur itu ada dua macam. Siksa kubur yang abadi sampai hari kiamat, seperti yang dialami oleh seorang yang sombong, petentang-petenteng, ya bangga dengan sisiran rambutnya, bangga dengan pakaiannya, kemudian Allah matikan dengan keprosok, ya, sekarat sambil dia itu kayak orang ayanan itu sampai hari kiamat. Masya Allah. Ila yaumil kiamat. Ini adalah orang tersiksa sampai hari kiamat. Begitu juga Fir'aun. Ya. Setiap pagi sore, ya, alam kuburnya itu Allah nyalakan api ila yaumil kiamah. Ada bentuk yang keduanya adalah mereka yang disiksa sementara sesuai dengan dosanya, sebagai bentuk peringatan tadi, yaitu mereka yang disiksa karena namimah, sebatas dosa namimah yang dia lakukan. Dosa karena dia tidak menjaga kencing, sebatas dosa yang dia lakukan, setelah itu dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, amalan apa saja yang secara umum nanti kita akan sebutkan secara rinci pada pertemuan yang akan datang. Secara umum, siksa kubur itu, nikmat kubur itu secara umum, amalan umum, ya. Secara umum ada orang yang mendapatkan nikmat kubur, secara umum ada orang yang mendapatkan azab kubur. Pemicunya umum, ya, melakukan maksiat, dosa, korupsi termasuk, ya.
rentenir itu juga disiksa oleh Allah dengan dimasukkan ke dalam sungai darah, ya. Itu ya, nanti kita hindarkan ininya, dosanya. Nah, ada yang siksa kubur didominasi pada umumnya, kebanyakannya itu tadi kencing sama namimah. Makanya dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya, pernah Rasulullah SAW mendapati dua kuburan yang sedang disiksa. Yang satu kuburan disiksa karena kencing, yang satunya karena namimah. Itu ya. Akhirnya Rasulullah SAW berikan syafaat. Dan syafaat itu berlaku, diringankan siksanya, ditandai dengan apa? Selama pelepah kurma itu belum kering. Itu hanya tanda lama syafaatnya Rasulullah. Bukan berarti terus ujuk-ujuk ditiru. Setiap orang yang mati dikasih pelepah kurma atau dikasih pisang, dikasih pohon-pohonan atau dikasih bunga-bungaan supaya dihindarkan siksa kubur. Salah itu. Itu nggak benar. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengasih pelepah kurma itu tujuannya memberikan tanda seberapa lama sih si mayit yang disiksa ini diringankan siksanya oleh Allah berdasarkan syafaat Rasulullah, bahkan dihilangkan siksanya berdasarkan syafaat Rasulullah. Berapa lama? Selama pelepah kurma ini belum kering. Itu tanda aja. Bukan berarti setiap orang mati dikasih pelepah kurma, kemudian setelah itu nggak disiksa oleh malaikat. Ya kalau memang begitu tanamin aja kurma, bukan hanya sekedar pelepah. Kalau kurma kan hidup terus, berarti sampai kiamat nggak akan disiksa. Itu nggak benar ya. Sehingga di sini muncullah tradisi nebar bunga, ngasih ini, ngasih itu ya. Bahkan dikasih bunga melati, Masya Allah ya, penuh dari ujung ke ujung dengan harapan supaya tidak disiksa ya. Yang lucunya sekarang ini juga dikasih bunga-bungaan kertas ya, bunga buatan ya tuh. Ini semuanya salah kaprah, bahkan meniru umat yang lainnya ya. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Kemudian ini masih ada pertanyaan lagi, Ustaz. Bagaimana kalau tanpa sadar kita telah melakukan ghibah dan namimah? Semua itu semata tidak disadari dan berdampak buruk pada orang yang kita gibahi. Apakah taubat bisa terhindar dari siksa kubur? Taubatnya orang yang ghibah itu dijelaskan oleh para ulama begini. Kalau ghibah itu sudah sampai pada pelakunya yang dighibah, maka dia harus minta maaf. Ya, harus minta maaf kepada orang yang digibahinya. Tapi kalau belum sampai kepada pelakunya, cukup bertaubat kepada Allah, taubat dan nasuha dengan, tolong dicamkan, dengan cara menyebut-nyebut kebaikan dia di tempat dia itu ghibah. Menyampaikan kebaikan-kebaikan kepada orang-orang yang dulu diajak ghibah. Dan juga merehabilitasi nama baiknya dia yang sudah dijelek-jelekkan. Itu yang paling penting. Jadi merehabilitasi nama baiknya dia, terus menyebut-nyebut kebaikan kepada orang-orang yang selama ini dia jelek-jelekkan, dan juga di tempat, di lingkungan. Umpamanya selama ini dia menjelek-jelekkan di lingkungan A, lingkungan B. Ya antum jelasin sekarang. Sampaikan kebaikan-kebaikan dia. Ya, rehabilitasi sekarang ini nama dia di lingkungan tersebut kepada orang-orang yang selama ini mendengarkan kejelekan tentang dia dari mulut antum. Makanya ghibah itu bahaya. Sehingga kata Imam Al-Bukhari, setelah saya tahu ghibah itu membahayakan pelakunya, maka seumur hidup saya tidak pernah ghibah. Ya, oleh karena itu, ya bahayanya dunia, merontokkan, menghilangkan dosa, ini amaliyah kita, menambah dosa kita. Membahayakan orang lain yang difitnah, dinamimah. Kadang-kadang rontok karirnya karena namimah. Karena kadang-kadang nama baiknya hancur karena namimah.
Bahkan bukan hanya itu aja, masa depan keluarganya, masa depan perusahaannya, semuanya hancur karena namimah. Bahkan hubungan dengan temannya itu yang baik jadi rusak karena namimah. Yang dekat jadi renggang karena namimah. Coba lihat. Makanya Allah memberikan sifat mereka itu Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la'ala khuluqin 'adim fasadubsiru wa yubsirun biayyikumul maftun Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin fala tuti'il mukaththibin waddu law tudhinu fayudhinun wa la tuti' kulla halafin mahin. Jangan kamu mentaati orang yang pinter sumpah-sumpah lagi terhina. Halafim mahin. Hammazim masyai binamim. Ya, suka mengumpat mencela dan kian kemari berjalan untuk namimah. Hammazim masyai binamim. Manna'ilil khairi, untuk menghalangi kebaikan-kebaikan supaya menyebar. Ya, karena apa? Namimah ghibah itu menghancurkan, merusak, menghalangi kebaikan. Masya'im binamim manna'ilil khair mu'tadin athim, melampaui batas lagi berbuat dosa. Mu'tadin athim. Utullim ba'da dhalika zanim. Setelah itu bersikap sombong, angkuh, diingatkan malah tidak terima dan lagi berbuat zina. Ya, Masya Allah. Utullim ba'da dzalika zanim, ada yang mengatakan anak zina, ada yang mengatakan berbuat zina. Ini adalah sosok manusia yang paling buruk di muka bumi diceritakan oleh Allah di dalam surat ya tersebut. Al-Qalam, Masya Allah. Nas'alullah al-afiyah, semoga kita dihindarkan oleh Allah dari sifat-sifat yang ada di surat tersebut. Ya, hammazim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin athim utullim ba'da dhalika zanim. Hammazim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin athim utullim ba'da dhalika zanim. Angkana dha malin wa banin, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Baik, untuk waktu gimana, Ustaz? Masih ada beberapa pertanyaan ini. Ya, satu dua cukup. Ya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada orang berpendapat bahwa mendoakan orang soleh yang sudah mati adalah suatu perbuatan amal soleh yang bisa dijadikan wasilah untuk berdoa kepada Allah. Bagaimana pendapat ini, Ustaz? Ya, saya katakan tadi, di antara sekian hal yang bisa menopang, memberikan syafaat kepada orang yang mati adalah mendoakan. Mendoakan orang yang meninggal dunia. Bukan minta didoakan, itu salah ya. Udah susah-susah datang ke kuburan jauh-jauh, malah orang kuburan tidak didoakan, minta didoain. Ada yang kadang lucu-lucu, minta jodoh, minta lancar rezeki. Ya, ini yang di kuburan udah pusing, Mas ya. Ya udah, jangan dimintai aneh-aneh. Yang lucu lagi minta jadi caleg DPR, ada yang jadi lurah, ada yang lucu lagi minta nomor togel. Ya, ini semuanya adalah salah kaprah. Yang benar kita datang ke kuburan itu mengucapkan salam, mendoakan mereka agar diberikan oleh Allah syafaat, kemurahan, kemudahan di alam kuburnya, bahkan alam kuburnya berubah menjadi luas dan nikmat bercahaya. Ya, itu berkat doa kita insyaallah. Wallahu a'lam. Berarti ini habis ini ada pertanyaan terakhir, Ustaz ya. Ya, terakhir. Untuk para jamaah sekalian yang belum dapat dijawab, insyaallah semoga Allah mudahkan urusannya. Apakah untuk menghindari siksa kubur bisa dengan sholat taubat, Ustaz?
Ya semuanya, intinya seluruh kebaikan dan ketaatan itu bisa menghindarkan siksa kubur. Termasuk adalah taubatan nasuha, termasuk juga sedekah, termasuk juga adalah wakaf, termasuk juga kebaikan kepada sesama manusia, dan termasuk menghindarkan maksiat, kezaliman, ya, keangkuhan, ya, kesombongan, itu semuanya, hasud, iri, dengki, namimah, ghibah, semuanya itu bisa menghindarkan dari siksa kubur insyaallah. Ya, baik. Cukup insyaallah karena sudah azan di sini, Mas. Nah, Ustaz, mungkin bisa diberikan beberapa patah nasihat untuk kami semua, Ustaz. Baik, jazakumullah khair, terima kasih atas perhatiannya dan semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya, Allah panjangkan umurnya, dan Allah berikan kesehatan badannya. Dan semoga kita semua diajarkan oleh Allah ilmu yang bermanfaat dan selalu diberikan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dan intinya, apa yang kita sampaikan hari ini pada saat ini menjelang asar hanya sekedar mengetuk kembali, mengingatkan kembali alam yang kita akan huni lebih lama, lebih abadi, ya, lebih baik daripada dunia yang penuh hiruk pikuk kesedihan dan musibah ini. Jadikanlah, ya, setelah kematian itu mendapatkan dinginnya kehidupan, damainya kehidupan, jangan malah hancur, ya. Itu yang paling penting. Makanya dalam doa Rasulullah SAW yang masyhur, ya, Allahumma inna nas'aluka baradan 'aishi ba'dal maut. Ya Allah, aku mohon kepadamu dinginnya, tenangnya, damainya, sejahteranya kehidupan setelah kematian. Itulah harapan kita semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka